Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023. Jadi memang agak panjang ya, sekitar 2 minggu. Karena di tengah-tengahnya itu tanggal 19 April hari Rabu ya, libur, Kamis libur, Jumat libur, kemudian minggu depannya lagi Senin dan Selasa libur. Jadi mulai lagi bukanya hari Rabu ya, tanggal 26 ya. Jadi agak panjang. Hari bursanya tetap 5 hari, tapi karena ada tengah-tengahnya libur 1 minggu, jadi span-nya sampai 2 minggu ya untuk analisa sahamnya ya, seperti itu ya. Jadi saya sudah bahas untuk yang perbankan sebelumnya ya. Ada satu video saya sudah upload, untuk linknya ada di video deskripsi juga ini ya untuk playlistnya atau podcastnya ya. Sekarang YouTube pakai istilah podcast ya untuk playlistnya. Kurang lebih seperti itu. Saya share screen-nya dulu. Jadi saya akan bahas untuk yang pertama adalah untuk saham Pakuwon ya. Jadi saham Pakuwon ini dia luar biasa ya. Kenaikannya ini saya sudah punya, kemudian memang waktu pullback di sini ya tanggal 13 April saya ada jual sebagian. Kemudian dia breakout lagi ke atas 484 untuk Pakuwon ya. Saya tambah lagi atau istilahnya average up karena sebelumnya saya sudah jual 50% karena dia di sini kena trailing stop ya. Memang saya trailing stopnya agak pendek karena di sini saya khawatirnya ini kalau gagal dia bisa turun lagi di bawahnya seperti itu ya. Tapi ternyata dia breakout ya, saya kejar lagi, saya buyback lagi ya seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau setelah kita jual dia naik ya, itu belum tentu berarti wah kita menyesal salah nih analisanya, ternyata bisa naik lagi. Yang kita lakukan adalah kita harus disiplin buyback juga ya. Jadi kalau dia masih lanjut lagi ke atas ya kita buyback ya seperti itu ya. Yang belum punya kalau mau buy Pakuwon boleh ya. 484 ke atas ini sudah lumayan bagus, target price berikutnya di 505 dan 530. Nah misalnya kalau nggak buru-buru Pak Sunar, saya tunggu aja buy weakness kira-kira di area mana. Anda bisa tunggu buy weakness di paling bawah di 436 ya. Kalau turun lagi di bawah 436 Anda jangan buy karena risikonya tinggi banget ya. Walaupun ini sudah terjadi, oh buktinya ini rebound Pak Sunar. Iya sebelumnya seperti itu. Kalau sudah terjadi ngomongnya gampang ya. Coba kalau nggak terjadi karena kalau di bawahnya 436 dia turunnya bisa dalam ya. Ini bisa sampai ini sebelumnya bisa sampai 410 ya seperti itu ya. Nah, kalau dia selama bertahan di atasnya 484 ya, nah dia masih cukup peluangnya untuk naik ke atas 505 dan 530 itu untuk Pakuwon ya. Kalau yang mau buy on weakness Anda bisa tunggu di area 468 atau nanti di dekat MA20-nya ya, 454. Jadi kalau dia turun di bawah 454 ya di MA20-nya kurang lebih nanti ya. Kemudian kita buy-nya tunggu kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atasnya 484. Jadi jangan turun langsung buy. 454 maksud saya. Jadi jangan turun langsung buy. Menjelang penutupan atau besok paginya kita berusaha buy. Jadi intinya di sini ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya. Untuk area buy on weakness-nya berarti kita lihat yang di bawah sini ya. Jadi buy ketika dia turun, kemudian rebound, barusan kita buy. Kurang lebih seperti itu ya. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk BSDE. Nah, untuk BSDE ini memang minggu lalu dia menguji resistennya di 1040 ya. Dia gagal, kemudian turun di bawahnya. Nah, di sini kalau yang sudah kena trailing stop atau stop loss ya di 1015 ya kalau ngikutin garis saya, Anda tunggu aja buyback-nya nanti di area sekitar 960 atau 980 ya, seperti itu ya. Atau nanti kurang lebih di MA20-nya. Jadi Anda bisa buyback-nya di area buy and weakness-nya di MA20-nya. Nah, sebenarnya di sini peluangnya dia untuk breakout lagi ke atas 1040 masih ada ya, seperti itu ya peluangnya. Karena dia masih berada di atasnya MA20-nya dan MA20-nya masih mengarah ke atas. Jadi yang mau buy and weakness tunggu aja di MA20-nya sekitar 980-an di sini ya. Kebetulan di sini kurang lebih sama dengan garis saya ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu besoknya atau menjelang penutupan hari ini kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas 980 kita barusan buy. Buy-nya bertahap aja ya. Jadi kalau dia naik lagi setiap kelipatan Rp20 atau Rp30 kita boleh tambah lagi atau average up. Itu untuk BSDE ya. Sejauh ini dia menarik, kalau dia berhasil breakout ke atas 1040 yang mau tambah lagi atau average up silakan. Dia akan menguji level 1080. Ini saya ambil dari swing high-nya di sini ya dan area konsentrasi candle di sini ya high-nya ya. Di 1080 kalau dia berhasil breakout lagi maka tidak menutup kemungkinan dia akan berusaha untuk breakout ke atas 1150 dengan targetnya sekitar 1200. Jadi peluang kenaikannya itu masih cukup besar selama dia masih bertahan di atasnya 980 ya seperti itu. Itu untuk BSDE. Jadi yang mau buy on weakness ya tunggu di MA20-nya atau kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1015 kita mulai buyback ya seperti itu ya. Kalau yang mau curi start lebih awal ya. Jadi naik ke atas 1015
ya kita buy. Walaupun dia belum motong ini MA20-nya ya, seperti itu ya. Jadi tetap aja ikutin garis saya kalau yang mau trading ya seperti itu ya. Sejauh ini masih cukup menarik karena asing masih cenderung net buy di sini ya untuk BSDE ya. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk ASRI. ASRI fluktuasinya tinggi ya. Garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi yang ngikutin saya itu lumayan rapi ya. Buktinya di sini 186 dia kena, kemudian dia pullback ya. Jadi yang pasang trailing stop kalau 186 dia gagal, dia turun di bawahnya, ya lumayan profitnya ya. Karena ini sudah saya gambarkan 169 ke atas beli buy, average up, naik ke atas 175 tambah lagi ya. Nah, kalau dia koreksi seperti ini, kita solusinya kalau yang mau buy ya, ada dua. Tunggu aja di area buy weakness di 169 atau 159. Jadi buy weakness itu tunggu koreksi, kemudian rebound, mantul ke atas, kita barusan buy ya seperti itu. Karena saat ini dia masih testing area supportnya 175, pas ditutup di 175. Seandainya kalau kita mau buy ke atas ya, kita buy-nya di mana ya? Kita pakai acuan di sini aja. Ini 182 sebelumnya ya, high-nya di sini ya. Ada konsentrasi candle, ada 4 candle dengan high di 182. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 182 untuk asli ini kita boleh buy. Jadi nggak usah nunggu sampai naik ke atasnya ekor panjang ke atas di atasnya 185 atau 187 ya, terlalu jauh ya. Tapi memang fluktuasinya tinggi ya, jadi jangan heran. Kalau ekornya panjang ke atas kemudian turun lagi, wah Pak Sunar itu analisanya salah. Enggak, karena saya sudah ingatkan fluktuasinya tinggi. Ini seringkali ekornya panjang ke atas. Tapi kita jangan takut juga. Jadi buy weakness ada boleh di 169, 159 ya. Kalau 149 janganlah. Nanti kalau 149 ke bawah dia malah turun lagi karena sudah terlalu jauh resikonya. Jadi kalau yang mau buy ketika dia naik ke atasnya 182 boleh ya. Kita buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 186 tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 192, 198, dan 208. Nah, target-target price yang saya gambarkan di sini itu dari mana? Ya kurang lebih garis-garisnya dari swing high sebelumnya di sini ya. Ini 192, kemudian 198 saya ambil dari area konsentrasi candle di sini ya. High-nya kurang lebih ya. Ya ini memang nggak sampai 198, ini 197 ya sebelumnya ya, sekitar September 2022 ya. Jadi ini kurang lebih saya ambil dari sebelumnya di sini 198. Kalau dia berhasil breakout ke atasnya 198, maka target price berikutnya adalah 208. Itu untuk asli ya. Jadi yang perlu diingatkan memang fluktuasinya tinggi ya. Volumenya bisa tiba-tiba hilang ya untuk asli ya. Jadi hati-hati, jangan terlalu agresif ya. Intinya di sini adalah perhatikan garis-garis yang sudah saya berikan untuk pemasangan trailing stop, stop loss, dan juga average up. Kalau dia breakout, kita tambah lagi average up ya. Kurang lebih seperti itu cukup ya. Oke, berikutnya untuk CTRA. CTRA di sini kalau kita lihat volume transaksi terakhir dia spike tinggi ya. Tapi harganya dia gagal tembus ke atas 1035. Nah, kalau seperti ini karena dia masih cenderung sideways, sideways-nya sudah saya gambarkan kurang lebih 950 sampai dengan ini kalau kita ambil dari high di sini 1035-an ya. Tapi kalau tengah-tengahnya di sini sekitar 1015. Tadi saya gambarkan sebelumnya 950 sampai dengan 1035 ya. Ini garis-garis saya. Nah, solusinya kalau misalnya Anda sudah punya, Anda pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di 1000 dan 980 ya. Jadi kalau dia gagal bertahan di atas 980, ada kemungkinan dia akan testing area support berikutnya lagi di 950 dan 910. Yang mau buy on weakness, misalnya nggak buru-buru, Pak Sunar, saya tunggu aja ketika koreksi ya, Anda bisa buy di 950. Nah, buy on weakness di 950 itu artinya kalau dia turun di bawah 950, kita jangan langsung buy. Buy-nya tunggu kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 950, kita barusan buy, naik ke atas 980, tambah lagi average up, naik ke atas 1000, tambah lagi ya. Target price berikutnya di 1035 dan 1060. Jadi untuk CTRA sejauh ini dia memang masih sideways ya, sideways-nya lebar. Nah, yang perlu diingatkan di sini kalau dia berhasil breakout ke atas 1035, kita boleh tambah lagi atau yang belum punya buy high sell higher silakan. Memang sebelumnya di sini ya, ini gagal Pak Sunar, ini juga nyentuh ya sebelumnya ya. Kemudian dia turun lagi, ini gagal ya, ini juga gagal semua di sini ya. Nah, kalau kali ini dia berhasil naik, ya kita boleh tambah lagi atau buy high sell higher boleh aja. Jadi jangan terlalu kaku, sebelumnya gagal belum tentu kali ini gagal juga. Tapi belum pasti berhasil juga ya. Yang penting adalah selalu pasang trailing stop dan stop loss-nya ya. Pasang aja automatic order-nya ya. Kurang lebih seperti itu, masih cukup menarik untuk SMRA. Maksud saya CTRA ya. Oke, cukup ya. Oke, berikutnya untuk SMRA. Nah, secara tren di sini saya sudah pernah bahas sebelumnya, SMRA ini masih cenderung strong downtrend. Nah, sebelumnya di sini kalau kita lihat tanggal 11 April dia rebound naik tinggi ya. Jadi ini sudah saya gambarkan naik ke atas 550 buy, naik ke atas 560 tambah lagi atau average up ya. Ini jejaknya panas saya gambar-gambarnya ya. Nah, di sini ternyata dia gagal Pak Sunar ya. Kita jual dulu. Nah, yang mau buyback ya kita tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 560 ya. Atau di high-nya di sini 570 ke atas kita buy, buy-nya bertahap aja ya.
naik ke atas 585 tambah lagi, naik ke atas 610 tambah lagi, atau average up target price berikutnya di 650. Jadi untuk SMRA ini masih cenderung downtrend ya, walaupun dia sudah di atas MA20-nya, karena MA20-nya masih mengarah ke bawah. Ini sudah mulai mendatar ya. Nah, yang mau buy on weakness lagi di bawah 550, saya nggak menyarankan ya. Karena kalau di bawah 550 ya, ini masih resiko. Walaupun ini dia sebelumnya turun, kemudian rebound naik ke atas 550. Kalau kita lihat ini mundur ke belakang, ini jauh banget ya. Rumah hantu dari 2020 akhir ya, sekitar Oktoberannya. Jadi kalau masih di bawahnya 550, saya nggak menyarankan untuk buy, nggak menyarankan untuk hold ya, seperti itu ya. Kalau yang sudah punya ya, pasang aja stop loss-nya di MA20-nya 530 atau 520 di sini ya. Maksimum di 498 ya, maksimum banget ya. Kalau turun di bawah 498, dia turunnya makin jauh ke bawah ya, seperti itu ya. Jadi saya ingatkan lagi, kalau saham yang lagi strong downtrend, kita lihatnya usahakan biasakan lihat ke atas ya, jangan lihat ke bawah. Kenapa? Karena kita ingin tahu resistennya. Ketika dia sudah berhasil tembus ke atas resisten terdekatnya di sini 560 ya, pakai acuan swing high di sini. Maaf, swing high di sini 570 ya, tanggal 12 April ya. Kita boleh tambah lagi atau average up. Tapi kalau dia turun lagi, jangan di average down ya. Biasanya kan kita melihat ke atas karena ini masih strong downtrend ya, seperti itu ya. Kita maunya kalau dia naik kita tambah lagi. Kenapa kok tambahnya di atas? Kata kuncinya adalah konfirmasi ya. Kita butuh konfirmasi ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 570 berarti demand-nya lebih besar daripada supply-nya. Karena kecenderungannya sebelumnya di sini. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 570, kemungkinan besar dia akan breakout ke atas 585 dengan targetnya terdekatnya di 610 dikasih ya, seperti itu ya. Jadi itu kata kuncinya, konfirmasi. Jangan terlalu agresif karena ini masih testing lagi area MA20-nya di sini ya. Kurang lebih seperti itu cukup ya untuk SMRA. Oke, berikutnya, tadi asli sudah ya, sebentar. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 2 kalau salah, APLN atau BES ya, saya coba lihat dulu ya. Jadi saya bahas yang Pawon, LPKR, APJK. Sebentar. Oke, saya bahas APLN aja ya. Di sini satu saham properti lagi untuk APLN. Nah, di sini dia cukup menarik untuk APLN. Kenapa? Kalau kita lihat memang MA20-nya masih cenderung mendatar ya. Sebelumnya dia mengarah ke bawah, ini cenderung mendatar. Nah, resisten terdekatnya ini sudah saya gambarkan di 144 ya. Jadi dia sedang testing 133 atau testing MA20-nya di sini. Kalau misalnya Anda mau buy sekarang, Anda lebih baik tunggu naik ke atas 138 kita barusan buy ya. Jadi ikutin garis saya aja, naik ke atas 138 kita buy, atau kalau mau tambah lagi average up ya. Kalau yang sudah punya sebelumnya buy di bawah ya, naik ke atas 138 kita buy, naik ke atas 144 kita tambah lagi atau average up. Target price terdekatnya di 153 dan 168. Nah, di sini ada checkpointnya di 163 ya. Jadi kalau dia naik lagi, kita boleh tambah lagi dengan targetnya 168. Nah, kalau dia naik lagi pas 168, target price berikutnya di mana? Ya, kita pakai acuan 173 di sini ya. Memang ini garisnya dekat banget ya, 163, 168, 173 karena di sini area konsentrasi candlenya seringkali dia fluktuasinya tinggi ya di antara 3 level ini ya. Jadi kalau naik ke atas 163 tambah lagi atau average up boleh ya. Target price berikutnya 108, 173 ya. Kurang lebih seperti itu ya. Memang berdekatan. Kalau misalnya Anda mau buy sekarang, bagaimana Pak Sutar? Boleh nggak? Boleh aja pakai acuan stop loss-nya 133. Termasuk yang sudah punya juga ya. 133 dan 129 di sini ya. Kalau dia turun lagi di bawah 129, ada kecenderungan ini support 124 bisa tembus ke bawah ya. Swing low yang di sini ya. Areanya. Jadi resikonya sebenarnya masih cukup besar. Tapi kalau yang mau buy sekarang ya lebih baik tunggu naik ke atas 138 aja ya. Nah, kita buy-nya ke atas. Jadi untuk saham-saham yang masih cenderung downtrend, saya kecenderungannya lihat ke atas. Bukan berarti, wah Pak Sunar kok ngajarnya disuruh buy atau disarankan buy yang di ketinggian gitu ya. Kok nggak buy sekarang aja, mumpung murah gitu ya. Buy saham kan kita maunya buy murah, jualnya di mahal di atas ya seperti itu. Ya masalahnya kita butuh konfirmasi ya seperti itu ya. Jadi tenang aja, kita buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi, tapi kalau turun biasakan jangan di average down ya seperti itu ya. Memang sebelumnya ada yang komplain ke saya, loh Pak Sunar, kenapa kok nggak boleh average down? Kalau di average down itu cepat keluar Pak Sunar ya seperti itu ya. Karena asumsinya dia seperti ini, kalau di average down, dia average-nya itu turun. Jadi begitu naik sedikit langsung dia ada kesempatan untuk jual. Masalahnya di sini adalah kalau saham itu masih strong downtrend, ya dia akan kecenderungan masih turun lagi ya seperti itu. Karena prinsip dasar dari analisa teknikal,
tren akan tetap berlanjut kecuali ada konfirmasi pembalikan arah tren. Selama arah tren downtrendnya itu belum ada konfirmasi pembalikan arah tren, entah itu balik arah ke sideways atau balik arah ke uptrend, ya dia akan kecenderungan turun lagi, lower low lagi, supportnya akan ditembus lagi, membentuk support baru lagi di bawahnya lagi. Malah ruginya Anda makin banyak ya seperti itu ya. Jadi loss-nya Anda itu kelihatannya makin sedikit karena di average down ya, average-nya turun. Tapi kan nilai rupiahnya bertambah karena Anda menambah posisinya ya seperti itu ya. Ya, jadi jangan beranggapan seperti itu, Pak Sunar. Kalau nggak di average down nanti nggak cepat keluar ya. Kalau misalnya dengan average down itu cepat keluar ya, nggak ada orang yang nyangkut di saham ya. Karena turun aja, turun lagi ya, dibalik lagi aja, average-nya turun, nanti naik sedikit kita jual ya, lepas gitu. Enggak, karena prinsip dasar dari analisa teknikal, trennya kalau masih downtrend, apalagi kalau masih strong ya dia akan turun lagi ya seperti itu ya. Jadi tetap pasang trailing stop dan stop loss. Jangan sampai kita itu menggunakan analisa teknikal mengatur market. Seringkali itu seperti itu ya. Pak Sunar, saya mau belinya di strong supportnya aja. Kalau kita perhatikan di sini, misalnya di analisa ya. Oh, strong supportnya di 126 gitu ya. Nah, masalahnya kalau kita beli di 126, memang di sini sebelumnya rebound ya, mantul ke atas ya. Ya nggak salah sih, karena di sini sebelumnya rebound ke atas ya. Ya kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia berhasil rebound, belum tentu kali ini kalau dia nyentuh turun di bawah 126, kemudian dia besoknya pasti rebound ke atas, belum tentu ya seperti itu ya. Ya, jadi jangan sampai analisa teknikal kita gunakan untuk mengatur market dalam mindset kita ya. Jadi kita tunggu aja kalau dia naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun biasakan no average down ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup seperti biasanya. Yang belum subscribe ke channel Saham Profit ya silakan subscribe. Saya cuma mengingatkan, saya tidak punya PT Saham Profit Indonesia, itu bukan punya saya ya. Saham Profit Indonesia PT itu bukan punya saya, dia adalah anak muda yang bikin PT Saham Profit Indonesia tahun lalu ya seperti itu ya. Ya sebenarnya nggak masalah sih, karena Saham Profit itu bukan trademark ya, atau bukan sesuatu yang sudah diregister sebelumnya. Saya sudah coba register Saham Profit sebelumnya ya, itu ditolak ya karena profit itu ada kesamaan dengan merek yang sudah terdaftar ya seperti itu ya. Jadi nggak ada seorang pun yang klaim saham profit ya seperti itu ya. Jadi memang beda. Saya nggak membuat PT. Yang membuat PT itu masih anak muda, dia jualan rekomendasi sahamnya. Karena terus terang aja di saham itu jalan pintas untuk meraih keuntungan di saham ya, resikonya kecil banget, itu adalah jualan rekomendasi saham. Karena dengan jualan rekomendasi saham ya, biasanya Anda itu nggak ada resiko. Resikonya paling kalau orang sudah bayar ya mau minta balik ya nggak bisa, karena selama servisnya itu dia masih kasih rekomendasi ya mau minta ganti rugi ya nggak bisa ya seperti itu ya. Jadi nggak ada resikonya. Tapi kalau naik dia hanya butuh screenshot aja ya. Entah itu dia beli berapa lot, hanya share screenshotnya aja, pamer kemana-mana, hebat gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang kalau dia hebat, kenapa sampai jualan ya seperti itu ya? Ya tradingkan sendiri aja seperti itu ya. Jadi harus hati-hati juga. Saya nggak mau jualan gituan rekomendasi saham, tapi saya ada jualan tools juga ya. Toolsnya itu real time, jadi price alert ya. Jadi tools itu untuk membantu aja bagi yang misalnya nggak sempat pantau tiap waktu. Jadi begitu dia price actionnya dia naik, momentumnya juga naik ya, didukung dengan volume, biasanya ada alertnya. Jadi di Telegram bot ya seperti itu ya. Botnya belum bentuknya live real time live alert ya seperti itu ya. Linknya ada di video deskripsi Pak ini dan sudah saya pernah sebutkan juga. Kurang lebih cukup ya. Jangan lupa juga nonton video yang lainnya. Kemudian seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, baik itu dengan tetangga, keluarga maupun dengan orang lain ya seperti itu ya. Kemudian juga salam sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat ya.